Dan dosen pengajar saya kali ini adalah Bapak Sutikman, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa aja sih yang jadi manfaat teknologi dan informasi di bidang pariwisata. Ikuti terus ya videonya. Baik, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, perkembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Menurut ITTA atau yang biasa kita kenal dengan Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah penyimpanan, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Terdapat 6 fungsi teknologi informasi, yaitu menangkap, menyimpan, mengelola, transmisi, dan mencari kembali, serta menghasilkan. Kita akan bahas satu persatu ya. Menangkap atau capture di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Kemudian processing, yaitu adalah mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan lain sebagainya. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi di sini adalah sangat berfungsi untuk sistem kerja manusia, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Manfaat teknologi informasi. Pertama, untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Yang kedua, untuk industri dan manufaktur. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sesuai dengan produk yang dikeluarkan pada industri, serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketetapan yang baik. Yang ketiga, untuk bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi, bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju. Kemudian untuk militer, dengan adanya teknologi informasi dapat memajukan dan bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Kemudian untuk teknik dan pengetahuan, teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Kemudian untuk kedokteran, bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer, seperti scan, radiologi, maupun USG. Untuk pemerintah, teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengelola suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Lalu untuk hiburan dan permainan, teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audio visual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Kemudian bidang kriminal, teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor pariwisata cukup besar dan cukup penting, karena dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan para wisatawan untuk mengetahui lebih mudah tentang tempat-tempat wisata yang ada sekalipun di daerah terpencil. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memudahkan para wisatawan untuk mengetahui tempat wisata yang ada
tetapi juga dalam perencanaan dan perjalanan hiburan. Contohnya, seperti pemesanan tiket perjalanan, pemesanan hotel, pemesanan wisata, bertransaksi, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Hanya dengan mengoperasikan gadget, wisatawan bisa mendapat informasi yang cepat, tepat, akurat, dan mudah. Dampaknya yaitu, pertama, bisa membuat wisatawan merasa puas. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin kembali, dan yang ketiga, merasa lebih praktis dalam perjalanannya. Selain bermanfaat bagi para wisatawan, juga memberikan manfaat bagi para pengusaha di bidang pariwisata untuk mempromosikan jasa ataupun produknya. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah menjadi sebuah cara untuk memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata di berbagai negara. Seperti salah satunya yang dilakukan oleh negara Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini, mempromosikan tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia melalui iklan di media massa online maupun offline agar menarik minat para wisatawan untuk berwisata ke Indonesia. Nah, salah satu cara pemerintah Indonesia yaitu dengan meluncurkan program ITX atau Indonesia Tourism Exchange. ITX ini merupakan sebuah platform online marketplace yang memberikan kemudahan bagi para wisatawan untuk menemukan informasi mengenai akomodasi, destinasi, tour, event, dan pemesanan. Selain itu, ITX juga memberi kemudahan pembayaran dan konfirmasi secara digital untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia. Dengan kemudahan seperti ini, diharapkan nantinya para wisatawan merasa tenang dan tertarik untuk berkunjung ke tempat wisata yang ada di Indonesia. Selain itu, program ITX ini juga membantu para pengusaha untuk berkecimpung di bidang pariwisata seperti pemilik penginapan atau biro pariwisata, karena pemerintah juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan para pengusaha di bidang pariwisata untuk memasarkan produk atau pasarnya di ITX. Dengan adanya ITX ini, pemerintah juga memperoleh keuntungan karena mendapat kemudahan dalam mendapatkan informasi perjalanan wisatawan untuk mendukung mengambil keputusan pengembangan pariwisata di Indonesia. Teknologi merupakan salah satu variabel penguatan manajemen strategi pariwisata seperti yang tertuang dalam analisis PSTEL atau PESTEL, yaitu Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Environment, and Legal. Faktor politik meliputi kebijakan ekspor-impor, kebijakan pajak, kebijakan tenaga kerja, kebijakan tanggung jawab lingkungan, hingga peraturan-peraturan yang lebih spesifik dan dibuat pada kondisi tertentu. Misalnya, larangan menjual barang-barang tertentu di waktu tertentu. Faktor ekonomi dalam menentukan arah kebijakan bisnis menjadi sangat fundamental. Faktor ekonomi meliputi kondisi permintaan dan penawaran, inflasi, nilai tukar mata uang, dan juga pertumbuhan ekonomi. Contohnya, ketika nilai tukar mata uang sedang naik. Faktor sosial budaya. Faktor ini sebenarnya melihat bagaimana perilaku konsumen di suatu wilayah tertentu. Misalnya saja tren yang sedang dipegang oleh komunitas konsumen yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam berbelanja atau berkehidupan. Namun bukan hanya itu saja, faktor sosial budaya juga bisa dilihat dari demografis. Misalnya pertumbuhan populasi, sebaran usia dan kelamin, dan juga tingkat kemampuan ekonomi. Pada teknologikal, pembisnis harus memanfaatkan 3 hal untuk teknologi, yaitu proses produksi, proses distribusi, dan proses pemasaran. Pada environmental, tanggung jawab terhadap lingkungan sejatinya harus dipatuhi meski faktor ini terbilang baru, namun lingkungan menjadi perhatian yang khusus. Yang terakhir, faktor legalitas. Berbeda dengan kebijakan pemerintah, faktor legalitas lebih mengarah kepada aturan hukum baku yang bukan hanya dibuat pemerintah. Misalnya, standar pada mutu produk makanan yang distandarisasi oleh BPOM dan MUI, atau aturan pemasangan reklame atau hak-hak pada konsumen. Dalam industri bisnis pariwisata ada program Wonderful Startup Academy yang merupakan program inkubasi untuk mengembangkan dan mempercepat startup yang khusus bergerak di bidang kepariwisataan. Tujuan Wonderful Startup Academy ini yaitu untuk menciptakan ekosistem digital tourism di Indonesia. Tahapan penggunaan teknologi dalam melakukan perjalanan wisata antara lain
yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Di sini merupakan online reservation dan lain sebagainya. Yang kedua dalam perjalanan atau on the road, yaitu mobile phone dan the best co-pilot, di mana di sini wisatawan menggunakan smartphone-nya menjadi pemandu terbaik dalam melakukan perjalanan wisata. Yang ketiga, setelah perjalanan atau post-trip, yaitu sharing is living. Maraknya media sosial saat ini merubah pola hidup masyarakat. Saat ini share atau posting kegiatan bisa menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia, tidak terkecuali saat kita sedang melakukan perjalanan wisata. Nah, jadi pada intinya, teknologi informasi dan komunikasi ini sangat bermanfaat bagi Indonesia dan sangat-sangat bermanfaat di bidang pariwisata. Karena yaitu tadi, untuk mempromosikan dan untuk mempermudah wisatawan. Jadi hal ini sangat bermanfaat bagi Indonesia untuk membantu peningkatan di sektor pariwisata dan meningkatkan kontribusinya dalam devisa. Karena teknologi semakin beriringnya dan semakin berjalannya waktu, teknologi ini pasti sangat dibutuhkan. Terkhususnya untuk melakukan promosi. Dengan teknologi, promosi dapat menyebar luas dengan sangat mudah. Sekian video saya kali